Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, di sini saya akan, mempresentasikan hasil dari literatur review saya untuk memenuhi tugas mata kuliah dari metodologi penelitian. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ilham Mubarok dengan NIM 11819044. Berikut ini adalah list literatur yang akan saya review. Untuk yang pertama, dengan judul Evaluasi Ergonomi dan Perancangan Fasilitas pada Institut Teknologi Bandung. Jurnal kedua yaitu A Study on the Ergonomic Assessment in the Workplace. Untuk literatur yang ketiga yaitu Evaluasi Ergonomi dengan Pendekatan Fisiologi dan Penilaian Potensi Risiko Cedera dengan menggunakan metode Quick Exposure Check pada buruh gendong wanita. Untuk jurnal yang keempat yaitu Evaluasi Ergonomi menggunakan Ergonomi Checklist dengan studi kasus di Departemen Suplai di PT Indosemen. Kemudian yang terakhir yaitu ada analisa postur kerja dan perancangan fasilitas penjemuran kerupuk yang ergonomis dengan menggunakan metode analisis rapid entire body assessment atau REBA dan antropometri. Oke, kita langsung masuk saja ke artikel yang pertama, yaitu evaluasi ergonomi dan perancangan fasilitas pada Institut Teknologi Bandung. Dan berikut ini adalah hasil review yang telah saya lakukan. Untuk yang pertama ada penulis, di mana penulisnya sendiri adalah Herman R. Sutisna, kemudian Wida Ramasari dan Putra Air Yamin, dan ditulis pada tahun 2018. Jurnal ini memiliki tujuan yaitu mengidentifikasi sarana dan prasarana pendukung pendidikan yang sudah baik dilihat dari sudut pandang ergonomi dan memberikan rekomendasi apabila sarana dan prasarana tersebut tergolong belum baik. Kemudian data atau sampel yaitu fasilitas pendukung kegiatan belajar dan penelitian di Bandung, khususnya di Institut Teknologi Bandung. Selanjutnya metode pengumpulan data yaitu dengan menggunakan wawancara, observasi, pengukuran, kemudian ada estimasi biaya, dan terakhir ada penentuan skala prioritas. Kemudian ada sumber di sini yaitu fasilitas-fasilitas berlalu lintasan di Kota Bandung, kemudian UPTK 3L ITB dan Direktorat Sarana dan Prasarana ITB. Kemudian untuk analisis data menggunakan Risk Assessment Matrix. Selanjutnya yaitu perangkat, di mana perangkat yang digunakan adalah kamera, kemudian alat pengukur berupa meteran. Hasil atau temuannya yaitu permasalahan yang terjadi tidak hanya pada fasilitas fisik saja, namun banyak, dan untuk mengantisipasi hal ini, maka perlu diterapkan suatu sistem yang dapat menjamin efektivitas implementasi perbaikan. Pada jurnal ini menerapkan sistem yaitu 2G1M atau Engineering, Educating the People, Enforcing the Law, Empowering the People, Enabling the System, Engaging the Top Leader to the System, Endorsing the Partner, dan Maintaining the System. Kemudian untuk kesimpulannya yaitu terdapat total 60 kasus yang ditemukan pada asesmen ergonomi di ITB sendiri dengan 58 permasalahan, 44 permasalahan termasuk prioritas 1, 10 permasalahan termasuk prioritas 2, dan 4 permasalahan termasuk prioritas 3. Kemudian untuk batasan yaitu penelitian hanya dilakukan di lingkungan ITB. Oke, next yaitu untuk artikel yang kedua dengan judul A Study on the Ergonomic Assessment in the Workplace. Kemudian hasil reviewnya, jurnal ini ditulis oleh Kian Sakte, Eugene Lau, Hashim Saimwan, dan kawan-kawannya, ditulis pada tahun 2017. Jurnal ini memiliki tujuan yaitu untuk meninjau pendekatan dan instrumen yang digunakan oleh peneliti sebelumnya dalam evaluasi ergonomi atau ergonomic assessment. Kemudian ada data atau sampel, di mana datanya yaitu kecelakaan kerja yang telah dirangkum oleh Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau DOSH Malaysia.
Untuk pengumpulan datanya sendiri menggunakan data-data dari Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 atau DOSH di Malaysia. Sumbernya itu sama, Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja DOSH Malaysia, dan analisisnya menggunakan RULA dan REBA. Untuk perangkat yang digunakan yaitu unit pengukuran inersia dan juga Kinect. Untuk hasil atau temuannya yaitu dalam hal biaya, perangkat berbasis Kinect itu menunjukkan biaya yang lebih rendah jika dibandingkan dengan perangkat berbasis IMU atau unit pengukuran inersia. Kemudian kesimpulannya sangat penting bagi pekerja untuk menyadari pentingnya ergonomi untuk menilai potensi faktor risiko ergonomi yang ada di sekitar tempat kerja. Peningkatan kesadaran pekerja pun harus tentu dapat menyelamatkan hidup mereka dari aktivitas atau kegiatan yang berbahaya. Kemudian ada batasan yaitu data yang diambil hanya dari tahun 2014 sampai 2016. Oke, kita masuk ke artikel yang ketiga yaitu dengan judul evaluasi ergonomi dengan pendekatan fisiologi dan penilaian potensi risiko cedera dengan metode quick exposure check pada buruh gendong wanita. Untuk hasil reviewnya di sini penulisnya yaitu C. Indri Parwati dan Risma Adelina Simanjuntak dan ditulis pada tahun 2011. Memiliki tujuan yaitu menentukan klasifikasi beban kerja dan menentukan waktu istirahat serta mengevaluasi potensi risiko cedera dan menentukan level tindakan kerja pada buruh gendong wanita. Untuk data atau sampelnya yaitu 30 orang buruh wanita gendong di Pasar Beringharjo yang terletak di Kota Yogyakarta. Kemudian pengumpulan data menggunakan quick exposure check dan teknik pengamatan dan pengukuran secara langsung dan dengan menggunakan kamera dan juga stopwatch. Untuk sumbernya yaitu data berasal dari lapangan langsung yaitu Pasar Beringharjo yang ada di Yogyakarta. Kemudian analisis datanya menggunakan penilaian potensi risiko kerja dengan menggunakan metode quick exposure check. Nah, untuk perangkatnya sendiri yaitu ada kamera untuk mengambil posisi tubuh buruh gendong wanita dan stopwatch. Untuk hasil atau temuannya yaitu total exposure score evaluasi pengamat menghasilkan nilai sebesar 162 yang diklasifikasikan sebagai tingkatan tindakan 4 dengan evaluasi yaitu harus diselidiki dan harus diubah atau harus ada perubahan. Dan kesimpulannya yaitu beban gendong yang diangkat atau digendong oleh buruh lebih kurang yaitu 50-100 kg yang berarti melampaui batas angkat yang disarankan. Nah, rata-rata pengeluaran energi oleh buruh gendong wanita sendiri sebesar 5,11 kilokalori per menit dan rata-rata istirahat yang dibutuhkan sebesar 48,57 menit untuk 20 menit bekerja. Untuk batasannya itu tidak tertulis dalam jurnal. Next, untuk artikel yang keempat yaitu dengan judul evaluasi ergonomi dengan menggunakan ergonomi checklist dan studi kasus di Departemen Suplai PT Indosemen. Untuk hasil reviewnya penulisnya itu adalah Gio Calvin dan Anita Mustikasari. Tujuan penelitiannya itu adalah mengetahui kondisi lingkungan kerja, mesin, dan peralatan yang digunakan. Untuk data atau sampelnya yaitu lingkungan kerja yang ada di PT Indosemen Departemen Suplai, khususnya di Departemen Suplai. Untuk pengumpulan datanya itu menggunakan peneliti menganalisis dokumen milik PT Indosemen, kemudian penilaian yang dilakukan secara langsung dari objek penelitian dan ada juga wawancara kepada pihak PT Indosemen, khususnya di Departemen Suplai. Nah, untuk sumber datanya itu ada dokumen, kemudian ada lingkungan PT Indosemen dan karyawan PT Indosemen. Untuk analisis datanya itu menggunakan ergonomi checklist. Perangkatnya juga menggunakan ergonomi checklist. Untuk hasil atau temuannya itu terdapat 22 butir yang dinilai masih buruk akibat adanya bahaya kerja dan penerapan K3 yang tidak sesuai di Departemen Suplai Indosemen. Nah, dalam penerapan ergonomi checklist pada PT untuk kesimpulannya,
Dalam penerapan ergonomi checklist pada PT Indosemen ini didapatkan 56% aspek ergonomi yang sudah baik dan 44% aspek yang masih belum baik. Dari 28 bulir yang masih kurang baik, kemudian dilakukan perbaikan dengan mempertimbangkan pernyataan manajemen. Untuk batasan tidak tertulis dalam jurnal. Dan yang terakhir untuk artikelnya berjudul Analisa Postur Kerja dan Perancangan Fasilitas Penjemuran Kerupuk yang Ergonomis dengan menggunakan metode analisis Rapid Entire Body Assessment atau REBA dan antropometri. Berikut ini adalah hasil reviewnya dengan penulis yaitu Muhammad Ihsan Hamdi dan Syamzalisman, ditulis pada tahun 2018 dengan tujuan yaitu membuat rancangan fasilitas kerja yang ergonomis dan mengurangi kelelahan dan risiko cedera dalam bekerja. Kemudian untuk data atau sampelnya yaitu pekerja yang melakukan aktivitas secara manual pada proses penjemuran kerupuk di usaha Kerupuk Agus. Nah, untuk pengumpulan datanya ini menggunakan Rapid Entire Body Assessment atau REBA, dan sumber datanya itu yaitu pekerja di bagian penjemuran usaha Kerupuk Agus yang ada di Pekanbaru. Kemudian untuk analisis datanya itu yaitu dilakukan pengujian hasil REBA secara manual dengan menggunakan software ErgoVelo. Untuk perangkatnya sendiri yaitu menggunakan software ErgoVelo untuk menguji hasil REBA, dan untuk hasil atau temuannya yaitu penilaian postur kerja awal yaitu menggunakan metode REBA menghasilkan skor akhir 9 dengan level high atau tinggi. Nah, posisi kerja ini berisiko tinggi terkena cedera pada otot dan diperlukan perubahan posisi kerja sesegera mungkin. Dan kesimpulannya yaitu terdapat penurunan skor REBA sebesar 7 poin dari posisi kerja awal. Nah, setelah didapatkan tempat duduk baru, di sini penurunan terjadi di REBA yaitu sebesar 7 poin. Hal ini menunjukkan meja jemur kerupuk sangat dibutuhkan sebagai alat bantu kerja karena dapat menghindari risiko cedera muskuloskeletal. Yang terakhir ada batasan, yaitu batasannya sendiri tidak tertulis di dalam jurnal. Baik, sekian, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung kontak saya. Kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.